Sobat Yosuba, bertemu lagi dengan kami di sini. Perkenalkan, nama saya Kalyana Revidania. Saya biasanya dipanggil Kalyana. Kayaknya nggak afdol banget ya kalau kita di SMA kayak Sudarso tapi nggak nyebutin jargonnya. Yosuba, prestasi harga mati, belas kasih so pasti. Jargonnya udah keren banget nih. Dari itu makanya sekolah kita ini juga keren banget loh. Nah, pagi ini SMA Kayu Sudarso ini mengadakan banyak banget acara yang keren-keren. Yang pertama ada pemilu atau pesta demokrasi, yaitu pemilihan ketua OSIS yang memiliki 4 kandidat dan juga lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati Bulan Bahasa dan BKSN. Hari ini kita juga kedatangan tamu yang sangat istimewa, yakni Kepala Desa Bulukerto. Nah, kok bisa sih ngundang Kepala Desa Bulukerto padahal kan posisi sekolah kita ini di Kelurahan Ngaglik. Penasaran kan? Daripada penasaran, yuk kita ikutin obrolan. Di sini sudah ada Bapak Kepala Desa yang sangat-sangat hebat nih guys. Oke, Bapak bisa perkenalan dulu. Ya, halo pemirsa podcast SMA yang berbahagia. Saya Suhermawan, Kepala Desa Bulukerto periode 2022 sampai 2028. Salam. Silakan, Pak. Oke, Bapak kan tiba-tiba diundang nih di sini. Iya. Kira-kira perasaannya bagaimana Pak kok diundang di sini? Saya kira terenyuh, terharu, terus kemudian berbahagia juga, berbangga karena kami hari ini juga diundang ke sini. Kalau melihat ke belakang sebenarnya flashback ini kami jauh dari kata pantas ini untuk diundang sebagai apa ya, sebagai tamu, sebagai pembicara karena ya agak apa ya, kami istilahnya bukan murid yang baik-baik saja lah pada saat itu yang kami kira. Kami tetap meletakkan diri kami ini sebenarnya belum pantas untuk berbicara di depan sini. Kan masih banyak teman-teman yang jauh lebih sukses daripada saya hari ini. Oke guys, jadi Bapak Suhermawan ini adalah alumni SMA Kayu Sudarso Kota Batu ya Pak ya? Iya, Kira-kira lulusan tahun? lulusan tahun 2026. 2006. 2006. Maaf. Saya jadi Lulusan. grogi nih. Lulusan tahun 2006 guys. Oke, kalau boleh flashback ke masa-masa SMA, kira-kira ada cerita menarik apa sih Pak? Kalau boleh cerita ini kan gini. Jadi SMA bagi kami ketika setelah kuliah dan apa berwira swasta, berbisnis, kemudian sekarang menjadi kepala desa. Ya, saya kira saat-saat momen terindah di dalam hidup salah satunya adalah di masa-masa SMA. Maka kan ada kan lagu legend itu, lagu tempo dulu kan masa-masa di SMA itu. Nggak tahu saya lagunya siapa, lupa Kisah saya. kasih di sekolah. Ya, kisah kasih di sekolah itu. Betul, malah saya yang enggak ingat. Nah, ya punya teman masih ingat lah teman-teman saya seperti Galih, terus Topan, kemudian siapa mana ya? Batang, terus Petrus, Danda, Febri, Nena, terus siapa mana ya? Yang mengajarin dulu. Yang mengajar Bu Cecil lah. Ini salah satu, beliau ini sebenarnya kan gini. Beliau ini adalah salah satu guru yang bisa apa membaca masa depan. Saya sampai merinding, sampai karena saya dulu itu gini, Mbak. Siapa kalian? Iya. Saya dulu. Kamu kayaknya cocok jadi politikus ya, kok iya politikus kalau nggak salah. Bu Sisil pernah ngomong ke saya gitu. Oh iya tuh Bu, kok bisa? Ya karena kamu gini ya. Paling nggak itu satu ngeyel, dua apa pandai berargumen katanya kan begitu. Salah satu prasyarat menjadi politikus adalah pandai berargumen, sehingga punya penyeimbang untuk melaksanakan apa sebuah pemikiran atau gagasan. Itu sih. Mungkin ya teman-teman mungkin yang hari ini mendengar podcast kami, halo bro, kalian jauh lebih sukses daripada saya.
Oh, begitu ya Bapak ya. Ya, Dulu Kak SMA itu ambil jurusan apa ya Pak? SMA kan IPS, mau IPA nggak jadi terus loncat IPS. Loh, kok bisa Pak? Kenapa dari IPA nih kok jadi ke IPS tuh? Nggak tahu, mungkin ya banyak faktor kan di masa lalu itu, bisa pertemanan, bisa apa sedikit biar apa, karena kalau IPA ini kan Hitung-hitungan. hitung-hitungan dan lain sebagainya, sebenarnya juga bukan itu juga, mungkin Iya. ke bawah pertemanan aja. Temannya banyak yang ke IPS itu Bapak Ya jadi mungkin ikut kayak gitu, IPS. walaupun sebenarnya juga saya itu kan tipikal orang yang bisa akrab dengan siapa saja. Istilahnya kalau sekarang tuh ekstrovert gitu Pak ya. Ekstrovert, ya ekstrovert ya introvert. Dulu kan apa 50-50. karakter manusia itu apa bisa kapan dimana dia ekstrovert, kapan dia menjadi introvert kan itu. Terus kembali ke ekstro, kembali ke intro lagi kan begitu kayaknya. Tuh ya, Pak. Waktu masuk Iya. IPS itu apa sudah terpikirkan? Oh aku nanti lulus SMA pengen jadi masuk ini gitu. Kalau masih SMA step ke sana sih belum ya, karena SMA itu masih suka ngeband, masih suka apa Band juga. hangout Iya. bersama teman-teman, masih suka main, masih suka nongkrong, kumpul di sana di sini kan gitu ya. Jadi belum 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 ada apa tujuan secara spesifik untuk ke sana. Jadinya ya kita, kalau saya kan seorang apa readerholic ya, pembaca yang agak holik lah, Iya. agak ini. Jadinya kemanapun saya selalu bawa buku sampai hari ini. Jadi itu sih yang melatar belakangi kami untuk lebih berpengetahuan dan seneng aja belajar dan mempelajari sesuatu yang Perluas new gitu ya. wawasan. Tadi kan nyebutin band gitu ya. Dulu di SMA itu apakah ikut organisasi, Pak? Kalau SMA kan nggak pernah ikut organisasi sih. Mau nyalon ke ketua OSIS juga siapa dulu yang ini kan gitu ya. Siapa dulu yang akan memilih, dan kami juga tidak terlalu concern juga terhadap ini. Jadi ya cuman ngeband aja saya kira. Cuma ngeband aja. Cuman ngeband, pacaran mungkin ya. Oh, Nongkrong sudah gitu ya. menjadi suatu hal yang istimewa ya kalau Ya pacaran istimewa, itu. makanya SMA itu adalah masa indah. Iya. Nanti sampai cek ketika sampai sudah dia antara usia 35 up gitu ya. Betapa indahnya masa SMA itu. Masa-masa yang sering dikangenin itu. Selain Bu Sisil, kira-kira guru-guru siapa lagi sih Pak yang mungkin bisa membangun semangatnya Bapak atau seru atau punya kenangan-kenangan gitu? Kembali lagi pada gini, eh, saya ini kan orang yang apa ya? Semua guru ini punya peran masing-masing. Jadi yang mendongkrak atau membuka wawasan kita, misalkan kenegaraan, tentang bernegara, ini ada Pak Yohanes, ada Pak Matosin, ini yang membuka ruang kami. Terus kemudian untuk apa berbicara di depan publik, sinau tentang kata, tentang narasi, tentang bahasa, ya ada siapa, Bu Gita. Kemudian dulu ada suster yang mengajarkan bahasa Indonesia. Betapa saya masih ingat itu, setiap baca puisi, setiap ini saya selalu yang disuruh untuk maju, untuk pertama kali maju membaca puisi dan lain-lain itu. Itu saya siapa suster itu, saya lupa namanya, suster siapa itu. Dulu selalu begitu. Bu Vita pun juga begitu. Ayo Hermawan baca ini puisi ini, baca ini itu. Jadi itu. Kalau ya matematika ya seingat saya ada Sopoto ini Bu Christine. Nah, Bu Christine, Bu guru yang sangat cantik, Sangat sangat cantik guys. kita, juga guru matematika, juga guru apa namanya, guru kelas yang ini apa, wali kelas ya, Wali wali kelas, iya. Terus ada tadi ketemu Bu Ika, Pak Komar juga salah satu yang apa ikut menyumbangkan andil di dalam kesuksesan kami hari ini. Begitu. Ini panjang ya Pak ya? Enggak kok. Terus setelah lulus SMA, Bapak melanjutkan kemana nih? Setelah lulus SMA
alhamdulillah bisa melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Di UMM. Iya di Iya. UMM. Kebetulan kan kami muslim. Ya. Ambil prodi apa tuh, Pak? Prodi Ilmu Komunikasi. Wow. Masih balance juga ya sama IPS ya? Kok Balance, balance. kok bisa masuk ilmu komunikasi itu gimana, Pak, ceritanya? Ceritanya ya singkat itu kan masuk ke fisik. Karena memang saya suka apa? Tentang Foto politik. aware terhadap situasi sosial dan kondisi sosial kita hari ini, serta kami juga suka terhadap ruang-ruang budaya dan tentang adat istiadat. Kemudian kami juga istilahnya punya cita-cita untuk berpolitik atau merubah sesuatu. Maka kalau kita punya cita-cita untuk merubah sesuatu, entah desa entah daerah, maka ya kita harus masuk ke sistem baru kita bisa menggerakkan sistem itu untuk demi kemaslahatan yang lebih besar bagi warga masyarakat. Saya kira itu. Kenapa alasan masuk itu? Padahal ya itu dulu ya diperoleh dari membaca dan belajar tadi kayaknya di SMA. Selain membaca dan belajar itu untuk melatih Bapak di lingkup masyarakat apa kayak ikut Karang Taruna atau bagaimana gitu, Pak? Karang Taruna ya dulu ikut cuman ya kan sembari kuliah, sembari ini kan gitu. Jadi setelah kalau di kampung setelah Karang Taruna mungkin cuma setahun, setelah itu harus fokus studi kan, studi kuliah selama kurang lebih 4,5 tahun, kemudian nikah, terus kembali lagi ke kampung halaman lagi. Nah di situ lebih banyak bersentuhan, terkoneksi dan berkontribusi dengan warga masyarakat untuk membangun desa. Kan di kampus ini banyak-banyak UKM gitu, Pak ya, unit kegiatan mahasiswa. Dulu Bapak apakah juga turut andil aktif di situ? Kalau organisasi kampus ya aktif mulai dari forum diskusi ilmiah, dan forum eh, forum diskusi bahasa Inggris kalau nggak salah dulu. Saya lupa, terus ikut teater, ikut fotografi, ikut olahraga sepak bola. Kebetulan kami juga suka pada sepak bola. Jadi hampir banyak yang saya ikuti untuk UKM dan organisasi di kampus. Sangat multi talent sekali ya, teman-teman. Kalau multi talent ya enggak ya, daripada Daripada gabut. ya daripada gabut ya. Kalau bahasa sekarang daripada gabut ini. Daripada gabut. Kalau dulu daripada nganggur, terus setelah kuliah daripada pulang ya lah ikut kegiatan. Itu cari teman, cari ini, cari relasi, cari networking. Kan itu aja kan tujuannya. Mengisi waktu luang dengan hal yang positif itu Iya, penting. siapnya itulah kurang lebihnya. Apa pernah ikut PKM, Pak? PKM Pekan, Bukan itu punya mahasiswa itu. Pekan ya. Iya. PKM sih nggak pernah. Kalau Erasmus Mundus itu saya 2 kali cuma nggak lolos. Nggak tahu dulu berapa besar itu. Erasmus Mundus itu adalah Semacam program BIMNAS. di kampus itu saya. Itu jadi UMM bekerja sama dengan kuliah-kuliah di Eropa, universitas di Eropa. Nah itu saya melamar, mengapply ya, Iya. mengapply 2 kali, jadi 2 tahun berturut-turut nggak lolos terus ya. Masuk pendanaan atau? Bukan, itu pertukaran mahasiswa itu Pak. Oh iya iya. Program pertukaran mahasiswa. Jadi mahasiswa yang pintar-pintar di Eropa di bangsa ini mahasiswa yang bodoh-bodoh. Nah, setelah kuliah kan udah banyak ikut UKM, terus mungkin organisasi, apa setelah kuliah itu masih tetap ikut? Atau mungkin berubah? Kalau gini, ya setelah itu kita fokus karena nikah, terus fokus ini ya. Tapi sampai sekarang masih nyambung antara teman-teman organisasi yang sehari ini bergerak, misalkan organisasi teater, musik, sepak bola, terus fotografi. Sampai hari ini juga teman-teman pengurus hari ini juga masih terkonek dengan kami.
Masih sering ikut juga ya? Sering di diundang sebagai pemateri atau narasumber untuk beberapa beberapa materi. Beliau ini sangat hebat ya guys ya kan. Enggak. Terus kita sudah sampai di topik utama kita, yaitu gimana sih Pak ceritanya kok bisa jadi kepala desa itu loh? Gimana ceritanya? Yang pertama ini adalah sebuah amanah, saya rasa. Ini adalah sebuah amanah dari Allah yang harus kami emban dan kami pertanggungjawabkan nanti baik di dunia dan di akhirat. Itu kalau bagi kami hari ini. Cuman kalau secara teknisnya, ya yang penting kita banyak bergerak aja. Kita banyak bergerak, kita banyak berkontribusi, kita banyak mengenal orang, kita punya networking, kita bisa mempengaruhi kebijakan dan lain sebagainya. Saya kira tidak sulit untuk menjadi kepala desa. Kerumitan-kerumitan jadi kepala desa itu apa sih Pak? Kalau boleh tahu. Pada saat menjabat atau sebelum? Pada saat menjabat. Kalau kerumitan sih hampir di setiap giat atau kegiatan ada kerumitan ya. Cuman masih so far so good lah, bisa diatasi lah. Karena memang lagi-lagi adalah seberapa Anda mau berusaha atau berupaya terhadap penyelesaian sebuah masalah. Sudah itu aja. Dulu kan masa SMA, masa kuliah kan masih bisa kayak bebas lebih banyak waktu. Nah sekarang sudah berhadapan dengan dunia kerja, apalagi menjadi kepala desa kan harus mungkin lebih disiplin, waktu mainnya tuh mungkin berkurang gitu ya Pak. Nah kira-kira itu cara dan perasaan Bapak itu bagaimana agar bisa menyesuaikan untuk adaptasi? Sebenarnya konteks bebas tidak bebas, konteks teratur tidak teratur, disiplin atau sebenarnya hanya masalah penjadwalan aja. Tapi yang di sini yang kami tekankan saat ini Mbak Karya. Jadi saya masih orang-orang yang bebas. Saya hari ini bebas, malah hari ini saya lebih bebas daripada saya sebelum jadi sebelum menjadi kepala desa. Kok bisa tuh Pak? Kok bisa? Karena saya bebas untuk beride. Saya bisa berinovasi, berimprovisasi, berkreativitas dengan sebebas-bebasnya. Karena hari ini kami ini kan menjadi kepala desa. Jadi apapun bentuk yang kami sampaikan ini kan adalah sebuah kebijakan. Sehingga kalau kita hari ini tidak punya otoritas, tidak punya wewenang, mungkin kita hanya akan mandek pada hal-hal tertentu lah. Gitu ya. Misalkan kita hari ini warga menyampaikan ini parit ini harus dibangun, sungai ini harus diperbaiki dan lain sebagainya. Ini kan hanya sebuah gagasan. Tapi ketika menjadi kepala desa, ini menjadi sebuah perintah, Pak. Jadi sebuah perintah. Ketika ini gorong-gorong harus dibangun, ini menjadi sebuah perintah, kalimat perintah, kan gitu ya. Harus dibangun beneran gitu. Ya, harus terlaksana. Kalau kita sebagai warga, nah artinya itu sih. Ketika kalau hari ini kami, kalau secara waktu ya harus disadari, harus disadari. Ini sekarang menjadi kepala desa tidak bisa dong nongkrong sembarangan, kemudian bisa bebas lagi seperti dulu ya tidak mungkin. Kemudian kan di setiap kegiatan itu pasti ada dukungan-dukungan. Kira-kira dukungan yang paling penting banget buat karir Bapak saat ini tuh apa ya Pak? Satu, Mbak, ini juga bisa dilihat adalah satu dukungan orang tua, dua guru Mbak, kemudian teman networking yang sebagai support system sampean, terus juga motivasi dari diri Anda sendiri yang itu lebih utama. Saya kira ketika ingin menjadi apapun itu untuk sukses, di sini tekadnya harus dikuatkan, baru minta dukungan orang tua, guru, serta teman-teman yang memang mensupport sampean. Tidak teman-teman yang hanya punya tendensi tertentu,
ketika sampai sukses dia akan mendapatkan ini yang oportunis. Iya. Artinya teman-teman yang benar-benar sahabat sejati lah, bestie lah ya hari ini. Bestie. Circle atau bestie? Circle ya, circle, Circle ya. circle ki, nelayan. Tadi kan di apel juga Bapak menyebutkan bahwa kita semua itu jangan cuma jadi followers, tapi juga harus jadi leader. Kira-kira untuk anak-anak muda, terutama siswa-siswi SMA Kaya Sudarso, gimana sih cara untuk meningkatkan jiwa-jiwa pemimpin atau kepemimpinan? Untuk Bapak bagaimana? Meningkatkan jiwa kepemimpinan. Iya. Nah, ini pertanyaannya angin. Meningkatkan jiwa kepemimpinan. Ya kepemimpinan itu kami rasa itu ada dua. Anda yang born to be a leader atau yang Menjadi leader. leader yang dididik gitu. Anda berlatih lah. Apa tuh born to be a leader atau learn to be a leader itu loh. Iya. Kan itu ya. Jadi salah satunya itu Mbak. Tinggal Anda secara bakat ini sudah memiliki untuk memimpin atau diikuti atau memang gawani bayine yaitu memang sudah diikuti Punya orang. jiwa kepemimpinan gitu ya Pak? Ya walaupun jiwa itu nanti akan kita asah. Tinggal itu aja nanti. Atau Anda yang memang hari ini punya niatan untuk menjadi seorang leader, entah kepala dinas, entah kepala desa, entah kepala RT, entah kepala organisasi, entah kepala OSIS ya. Iya, Kepala OSIS. OSIS. Nah, ini saya rasa adalah bisa dipelajari. Cara ngomong, cara bersikap, cara mempersuasi, cara ini bisa dipelajari. Gitu ya Pak. Ya tinggal ditingkatkan aja, diasah terus. Tapi generasi muda sekarang tuh banyak main sosmed tuh Pak. Gimana cara biar mereka tetap balance sama dunia luar dan sosmed agar tidak stuck di situ, agar bisa bersosialisasi juga dengan orang lain. Kalau jadi gini, ada pergeseran sebenarnya. Kalau dulu kami kan untuk untuk bersosialita itu ya, bersosialisasi, untuk bersosialita itu kan kita nongkrong ke sana kemari dan itu kan hampir sama dengan sekarang. Cuman kalau sekarang itu kan hanya pakai gadget, kita ngobrol lewat WA, lewat Facebook, lewat IG dan lain sebagainya. Untuk kita show off, untuk pamer bahwa kita ini punya apa, ini kan kita bisa lewat sosmed. Nah, untuk mengurangi itu saya kira ya ini kan lagi untuk bahwa bertemu ngobrol itu jauh lebih penting. Saya kira kita kampanyekan lagi bahwa bertemu ngobrol itu jauh lebih penting daripada kita chat via WA atau via telepon atau video call. Karena ketika ketemu ini akan jauh berbeda ruangnya dan momentumnya. Saya kira itu. Jadi berkomunikasi dan bertemu secara langsung tuh jauh lebih balance dan penting ya Pak dibandingkan kita stuck pegang HP, komunikasi lewat HP gitu. Iya, dalam ranah tertentu ya, dalam ranah terkhusus itu ya. Tapi kalau hanya sekedar say hello sih nggak ada masalah. Untuk menghubungi, tanya kabar gitu ya. Untuk menghubungi ketika ayo ngopi, ayo nongkrong atau ayo ngumpul bareng oke. Oke, kembali lagi ke profesinya Bapak. Nah, di daerahnya Bapak ini kan rawan bencana ya Pak ya. Iya. Kira-kira strateginya tuh bagaimana ya Pak untuk mengatasi hal-hal tersebut? Kalau strateginya kami ada hal-hal yang ritual dan ada hal-hal yang faktual. Yang ritual kami juga lakukan, yang langkah-langkah faktual, langkah-langkah nyata ini juga kami lakukan. Kalau kita berbicara langkah faktual, langkah nyata ini adalah ya kita sering mengingatkan terkait karena kemarin di Purwokerto itu terkena banjir bandang
dan itu titik nolnya, titik rawannya adalah kawasan hutan, maka ya kita sama-sama menyadarkan warga masyarakat untuk peduli dan melindungi hutan, menjaga kelestarian hutan. Nah, itu titik poinnya. Kemudian kedua, kita harus sering untuk bersih-bersih ya, bersih-bersih di lingkungan desa, terutama di lingkungan saluran irigasi atau di sungai. Jadi supaya ketika ada air dengan debit besar tidak nyanggrok, bisa berjalan lancar lah, Iya. istilah aliran airnya itu. Nggak mampet gitu. Nggak mampet, nah ya Mampet. nggak macet, nggak mampet. Jadi kesimpulannya kayak kita harus mencintai alam gitu ya Pak. Tapi kan generasi sekarang nih kebanyakan kalau disuruh ayo kerja bakti, ayo kita tanam pohon, nggak mager nanti dulu. Kira-kira bagaimana ya Pak solusinya biar nggak mageran mungkin? Biar nggak mageran ya bergerak. Membangun niatnya Pak. Ya membangun niatnya ya Dari diri harus sendiri. diajak, harus diseret kalau perlu, begitu. Karena kalau kita berbicara aja, saya kira tidak akan berimpact secara lebih ya kepada anak-anak itu. Ya harus digerakkan, ya harus dipaksa, Kalau mager harus dipaksa bergerak. Harus mau, harus bisa gitu ya. Harus dipaksa bergerak. Karena kan mager, males gerak atau Iya. ketika males ya dipaksa bergerak supaya bergerak kan gitu. Walaupun sambil gerundel mungkin ya Ya, teman-teman. nggak apa-apa, grundel yang penting kan nanam, Iya, kan gitu. yang penting ikut andil. Ikut andil, betul. Oke, nggak kerasa ya teman-teman ya kita udah berada di akhir podcast hari ini. Nah, kira-kira dari Bapak sendiri pesan-pesan untuk pemirsa, untuk yang mendengarkan dan melihat podcast ini tuh apa? Singkat saja, jadi pesan saya jangan pernah menyerah dengan hidup, sudah itu aja. Bahwa di kemudian hari Anda akan menjadi apa, Anda akan seperti apa, Anda akan memiliki apa. Saya kira kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Berpasrah diri dan tetap berusaha, jaga kesehatan. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di SMA Kaya Sudarso ini. Semoga segala bentuk pekerjaan dan pelayanan Bapak nanti bisa bermanfaat baik untuk masyarakat maupun keluarga dan diri Bapak sendiri. Dan semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Mbak Kalia. Ya.